Saat-saat tersulit kita seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup kita. Teruslah bertahan, sebab situasi sulit pada akhirnya menjadikan kita semakin kuat. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita bertahan di masa sulit. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, firman yang menjadi renungan harian HKBP Reso Sutoyo Kamis 1 Desember 2022 tertulis di Mazmur 31 ayat 8. Demikian dikatakan, Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Dalam bahasa Batak dikatakan, saya marlopolop jala marlas ni roham au bahen mida asi ni roham. Nati natakmu dangolhon. Namar binoto iho di aka hagogotan ni todiki. Demikian firman Tuhan. Renungan kita hari ini adalah Mazmur Daud ketika ia sedang mengalami penderitaan yang besar. Dikala Raja Saul selalu mengejar Daud karena takut bahwa Daud akan menjadi raja yang baru dan menggantikan Saul dari tahtanya. Jadi Saul benar-benar menganiaya Daud dan Daud harus melewati begitu banyak penderitaan. Dalam Mazmur 31, Daud memperlihatkan bagaimana berat penderitaan yang dihadapi olehnya yang sampai membuat tubuh dan jiwanya merana. Tubuhnya semakin melemah karena tangisan dan duka yang berkepanjangan. Penderitaannya juga diperparah lagi ketika sikap teman-teman dan kenalannya seakan tidak pernah mengenal dia dan orang yang memusuhinya yang sudah siap untuk mencabut nyawanya. Saat ini begitu banyak orang menderita. Apakah itu karena COVID-19, kehilangan pekerjaan, karena duka cita, masalah keluarga, dan lain sebagainya. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Banyak penderitaan kita yang tidak dapat kita katakan dan ungkapkan kepada orang lain. Akan tetapi dalam penderitaan kita, sebagaimana Daud yang menderita, ingatlah bahwa Allah selalu senantiasa setia mengasihi kita. Dengan ingatan akan penyertaan Tuhan dalam segala derita itu, kita masih dimampukan untuk bersorak-sorak dan bersuka cita. Sebab penderitaan pun bisa menjadi alat Tuhan memberikan berkat-berkat barunya bagi kita. Selainnya seperti obat-obatan yang identik dengan rasa pahit, tidak enak, atau kadang menyakitkan seperti disuntik. Sebagaimana fungsinya itu, obat memang ditujukan kepada orang yang sedang sakit atau membutuhkan perawatan dan pemulihan atas kondisi tertentu. Walaupun seringkali ditakuti dan dihindari, khususnya anak-anak, namun obat-obatan punya tujuan yang kita semua inginkan, yaitu membawa kesembuhan. Sejalan dengan itu, ada juga makanan yang mungkin terasa kurang enak dibandingkan makanan lain, tetapi justru mempunyai manfaat yang lebih baik untuk tubuh kita. Jadi, tidak selamanya yang tidak enak itu tidak baik untuk kita. Bisa saja melalui makanan dan obat-obatan itulah kita akan mendapat tubuh yang lebih sehat. Seperti obat dan makanan yang memiliki rasa kurang enak, tapi membawa dampak yang baik, hidup kita pun sering kali harus melalui perjalanan yang kurang menyenangkan untuk membawa kita pada keadaan yang lebih baik. Segala pendakian dan perjuangan maupun penguatan iman dan kepercayaan kita pada Allah itu butuh sesuatu pengorbanan. Kita belajar untuk berserah diri dan mengucap syukur dalam segala keadaan. Suka mau duka, jangan selalu menganggap penderitaan adalah hukuman dari Allah. Bisa saja
kita sedang dirawat oleh Allah agar menjadi ciptaan yang lebih berharga. Segala penderitaan dan kesusahan yang menyakitkan, yang kerap dihindari, bahkan ditolak, seringkali merupakan bagian dari rencana besar Allah untuk membawa kita menuju akhir yang manis dan bahagia. Ada kalanya kita harus menikmati yang pahit terlebih dahulu agar kita kelak dapat menikmati hal-hal yang manis, kasih Tuhan yang manis. Terkadang Allah memberikan kita obat-obatan yang pahit dalam hidup ini, bukan untuk menyengsarakan kita, melainkan untuk membawa kesembuhan. Kita disembuhkan dari segala kesalahan, ketidakpercayaan, keegoisan, dan penyakit lain, agar kita dapat menikmati berkat dan sukacita yang lebih besar lagi. Kepahitan tidak akan berlangsung selamanya. Segala sesuatu akan berganti pada waktunya. Tuhan sedang mempersiapkan penghiburan atas kesesakan yang sedang kita alami saat ini. Bersyukurlah buat segala yang kita alami, sebab Allah sedang bekerja untuk memberikan yang terbaik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, yang menguatkan kami untuk menghadapi penderitaan dan pergumulan hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengharapkan akan pertolongan-Mu, dan teguhkan iman kami agar kami tetap setia padamu dalam segala hal. Dan melalui kuasa Roh-Mu, ajarlah kami untuk selalu mampu bersyukur, walaupun kami harus menghadapi kepahitan dunia ini. Karena bersama-Mu, tiada hal yang tak dapat kami atasi. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan senantiasa menaungi kehidupan kami. Maka jadilah segalanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat menjalani hari-hari Anda, hari-hari sulit Anda bersama dengan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.